Selanjutnya masih di buku Rahasia Ayah Edi. Kita ke bab selanjutnya, sistem pendidikan yang menghancurkan potensi unggul bawaan lahir anak. Halaman 21. Subjudul: Sebuah sekolah untuk para binatang. Dikisahkan kembali dari tulisan Thomas Armstrong. Syahdan di tengah-tengah hutan belantara Sumatera berdirilah sekolah untuk para binatang dengan status disamakan dengan manusia. Sekolah ini dikepalai oleh seorang manusia karena sekolah tersebut berstatus disamakan. Tentu saja kurikulumnya juga harus mengikuti kurikulum yang sudah terstandarisasi dan telah ditetapkan untuk manusia. Kurikulum tersebut mewajibkan bahwa untuk bisa lulus mendapatkan ijazah, setiap siswa harus berhasil dalam 5 mata pelajaran pokok dengan nilai minimal 8 untuk masing-masing mata pelajaran. Adapun kelima mata pelajaran tersebut yaitu terbang, berenang, memanjat, berlari, dan menyelam. Mengingat bahwa sekolah ini berstatus disamakan dengan manusia, para binatang berharap kelak mereka dapat hidup lebih baik dari binatang lainnya. Oleh karena itu, berbondong-bondonglah berbagai jenis binatang mendaftarkan diri untuk bersekolah di sana, mulai dari elang, tupai, bebek, rusa, hingga katak. Proses belajar mengajar pun akhirnya dimulai. Terlihat bahwa beberapa jenis binatang sangat unggul dalam mata pelajaran tertentu. Elang sangat unggul dalam pelajaran terbang. Dia memiliki kemampuan yang berada di atas binatang lainnya dalam hal melayang di udara, menukik, meliuk-liuk, menyambar, hingga bertengger di dahan sebuah pohon yang tertinggi. Tupai sangat unggul dalam pelajaran memanjat. Dia sangat pandai, lincah, dan cekatan sekali dalam memanjat pohon serta berpindah dari satu dahan ke dahan lainnya. Sementara itu, bebek terlihat sangat unggul dan piawai dalam pelajaran berenang. Dengan gaya yang khas, dia berhasil menyeberang dan mengitari kolam yang ada di dalam hutan tersebut. Rusa adalah murid yang luar biasa dalam berlari. Kecepatan larinya tak tertandingi oleh binatang lain yang bersekolah di sana. Larinya tidak hanya cepat melainkan sangat indah dilihat. Lain lagi dengan katak. Dia sangat unggul dalam pelajaran menyelam. Dengan gaya berenang yang khas, katak bisa masuk ke dalam air dan kembali muncul di seberang kolam dalam sekejap. Begitulah pada mulanya mereka adalah murid-murid yang sangat unggul dan luar biasa dalam mata pelajaran tertentu. Namun ternyata kurikulum telah mewajibkan mereka harus meraih angka minimal 8 pada semua mata pelajaran untuk bisa lulus dan mengantongi ijazah. Inilah awal dari semua kekacauan itu. Para binatang satu demi satu mulai mempelajari mata pelajaran lain yang tidak dikuasai bahkan tidak disukainya. Burung elang mulai belajar cara memanjat dan berlari. Sayang sekali untuk pelajaran berenang dan menyelam. Walaupun telah berkali-kali mencoba, tetap saja dia gagal. Bahkan suatu hari burung elang pernah pingsan kehabisan nafas saat pelajaran menyelam. Tupai pun demikian. Ia berkali-kali jatuh dari dahan yang tinggi
Saat mencoba terbang, hasilnya bukan bisa terbang, tubuhnya malah penuh dengan luka dan memar di sana sini. Lain lagi dengan bebek. Dia masih bisa mengikuti pelajaran berlari, walaupun sering ditertawakan karena lucu. Dia juga sedikit bisa terbang, namun untuk pelajaran memanjat dia kelihatan hampir putus asa. Berkali-kali dicobanya, berkali-kali juga dia terjatuh. Luka memar di sana sini dan bulunya mulai rontok satu demi satu. Demikian juga dengan binatang lainnya. Meskipun semua telah berusaha dengan susah payah untuk mempelajari mata pelajaran yang tidak disukainya, mereka tetap tidak menampakkan hasil yang baik. Yang lebih menyedihkan adalah karena mereka terfokus untuk dapat berhasil di mata pelajaran yang tidak dikuasainya. Lalu perlahan-lahan elang mulai kehilangan kemampuan terbangnya. Tupai sudah lupa cara memanjat. Bebek sudah tidak dapat berenang dengan baik. Sebelah kakinya patah dan sirip kakinya sobek-sobek karena terlalu banyak berlatih memanjat. Katak juga tidak kuat lagi menyelam karena sering terjatuh pada saat mencoba terbang dari satu dahan ke dahan lainnya. Dan yang paling malang adalah rusa. Dia sudah tidak lagi dapat berlari kencang karena paru-parunya sering kemasukan air saat mengikuti pelajaran menyelam. Akhirnya tak satu pun murid berhasil lulus di sekolah itu. Dan sangat menyedihkan adalah mereka pun kehilangan kemampuan asli setelah keluar dari sekolah. Mereka tidak bisa lagi hidup di lingkungan yang mereka dulu. Ya, kemampuan alami mereka telah terpangkas habis oleh kurikulum sekolah tersebut. Satu demi satu binatang-binatang itu mulai mati kelaparan karena tak bisa lagi mencari makan dengan kemampuan unggul yang pernah dimilikinya. Tidakkah kita menyadari bahwa sistem persekolahan manusia yang ada saat ini pun tidak jauh berbeda dengan sistem persekolahan binatang dalam kisah ini? Kurikulum sekolah memaksa anak-anak kita menguasai semua mata pelajaran dan melupakan kemampuan unggul mereka masing-masing. Kurikulum dan sistem persekolahan telah memangkas kemampuan alami anak-anak kita untuk bisa berhasil dalam kehidupan menjadi anak yang hanya bisa menjawab soal ujian. Akankah nasib anak-anak kita kelak seperti murid sekolah binatang itu? Subjudul halaman 25. Bila kita kaji lebih jauh, produk sistem pendidikan kita saat ini bahkan lebih menyeramkan dari apa yang digambarkan oleh fabel tersebut. Bayangkan betapa para lulusan dari sekolah ini lebih banyak hanya mencari kerja daripada pencipta lapangan kerja. Betapa banyak para lulusan yang bekerja tidak sesuai latar belakang pendidikan yang digelutinya selama bertahun-tahun. Itu semua merupakan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Betapa para lulusan sekolah tidak tahu akan dunia kerja yang akan dimasukinya. Jangankan kemampuan atau keahlian, pengetahuan mereka saja seringkali sangat pas-pasan. Betapa hampir setiap siswa lanjutan atas atau perguruan tinggi jika ditanya apa kemampuan unggul mereka, hampir sebagian besar tidak mampu menjawab atau menjelaskannya.
Bagaimanapun, setelah mereka berhasil mendapatkan pekerjaan, berapa banyak dari mereka yang tidak memberikan kinerja terbaik? Berapa banyak pula dari mereka yang merasa tidak bahagia dengan pekerjaannya? Belum lagi kita bicara tentang carut-marut dunia pendidikan yang kerap kali dihiasi tidak hanya oleh tawuran pelajar, tetapi juga tawuran mahasiswa. Luar biasa, mahasiswa, julukan yang semestinya dapat dibanggakan dan begitu agung karena mahasiswa, bukan siswa biasa, melainkan siswa yang maha. Namun nyatanya, ya mereka tetap tawuran juga. Masihkah kita bisa berharap dari pelajar kita yang seperti ini? Akan seperti apakah potret negeri kita ke depannya dengan melihat potret generasi penerusnya saat ini? Quote halaman 26, ada gambar dan ada kuota. Setiap anak itu jenius. Namun, jika kita menilai seekor ikan dari kemampuan memanjat sebatang pohon, dia akan berpikir dirinya bodoh di sepanjang hidupnya. Albert Einstein.